Makasih udah mau dukung Aida buat jangan males belajar, semangat belajar sama ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku dimanapun Anda berada. Terima kasih, dan pada kali ini saya masih podcast lagi untuk podcast yang kedua. Dan pada kali ini saya mendatangkan salah satu siswa berprestasi juga. Dia ada salah satu anak yang kemarin mendapatkan peringkat paralel 1. Dia masih kelas 7 atau mungkin belum ada 1 tahun di sini. Nah, seperti apa dia bisa menjadi paralel 1, mungkin nanti bisa jadi inspirasi anak-anakku semua yang ada di luar sana. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, tonton terus video ini. Dan kepada Bapak Ibu yang baru nonton video ini, silahkan subscribe dulu channel saya, dan bisa like, share, dan juga komen di bawah ini supaya apa pendapat Bapak Ibu tentang apa yang akan nanti disampaikan oleh Ananda siswi ini. Oke, Mbak, namanya siapa Mbak? Naila Faida A'faf. Naila Faida A'faf. Alamatnya mana Mbak? Di Winduaji, Batukuran, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes. Oke, enggak, jangan tegang sih Mbak. Ya, senyum biar kamera tuh senyum, nanti bapak ibunya nonton, jadi jangan tegang. Oke, Mbak Naila Faida A'faf, kenapa saya panggil, kenapa saya datangkan di sini? Karena Mbak Naila kemarin itu dapat paralel 1 ya, dapat paralel 1. Nah, nanti Mbak Naila berbagi informasi pengalaman kenapa bisa paralel 1. Tapi sebelumnya Pak Rega tanya dulu itu SD apa MI Mbak? MI. Dari MI ya. Oh, oke. Dulu pada waktu SD atau MI ranking 1 juga nggak? Iya. Selalu ranking 1? Iya. Iya. Belum nggak ranking 1 gitu? Belum pernah. Oh, keren. Tepuk tangan. Dan Pak Rega pengen tahu dulu awalnya kamu mau masuk ke sini, sekolah di sini, ceritanya gimana Mbak? Ceritanya tuh udah kayak survei ke pondok-pondok lain, tapi kayak lebih cocok ke pondok sini kayak gitu. Terus di sini juga bagus sekolah sama pondoknya. Oh, gitu. Oke, bagus menurutmu sih kayak gimana Mbak? Yang bilang bagus kamu apa Bapak? Ya, aku juga bilang. Kamu juga bilang? Orang tua juga bilang. Orang tua juga bilang. Menurutmu bagusnya pondok itu yang kayak gimana Mbak? Bagusnya pondok tuh pembelajarannya tuh kayak gampang dipahami gitu. Oke. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk masuk ke sini. Berarti sekarang udah berapa tahun? Berarti udah hampir 1 tahun di sini. Udah hampir 1 tahun ya, kelas 7. Oke. Pada pertama kamu masuk sini, apa namanya ya, kendalamu apa Mbak? Pertama masuk kan mungkin di lingkungan baru ya, adaptasi. Kendalamu apa Mbak? Ya mungkin kadang belum akrab sama teman kayak gitu, jadi masih sendirian kayak gitu. Sempet nangis? Sering. Kalau nangis biasanya gara-gara apa Mbak? Ya kangen sama orang tua gitu kan. Biasanya kan selalu sama orang tua, terus sekarang jauh dari orang tua. Jauh orang tua ya. Jadi kemarin yang kelas 9 juga dia sempat nangis, dan ini baru 1 tahun juga sempat nangis. Memang hampir semua ya Mbak. Apa temannya ada yang nggak nangis juga atau pernah nangis? Semuanya rata-rata? Semuanya rata-rata nangis. Semua rata-rata nangis. Pas awal-awal gitu. Pas awal-awal. Berapa hari seingatmu terakhir kamu nangis itu hari keberapa? Lama sih sebenarnya. Lama. Kan ada 40 hari tuh. Pas pertama, selama 40 hari nangis terus? Sering nangis. Oke. Terus kamu bisa melewati masa itu? Kan nangis. Akhirnya sekarang masih nangisan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Bisa melewati masa itu gimana Mbak? Caramu? Ya kan di sini kan buat nyari ilmu gitu. Jadi niatnya tuh pengen banggain orang tua. Jadi harus kuat gitu, nggak boleh nangis gitu, harus semangat belajar. Buat tekad yang kuat. Bapaknya Naila kalau nonton ya, mungkin tadi bisa dengar perjuangan Naila di sini. Dia udah nangis beberapa kali, bahkan sering, tapi dia masih ingat mau belajar di sini dan membahagiakan orang tua. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Naila ya, buat para penonton.
Dan selain tentang apa namanya ya Mbak, selain tentang kamu ingat orang tua, kendalamu di sini apalagi? Cara belajar mungkin, tidur mungkin, mandi mungkin, atau apalah? Biasanya kan kalau mandi di rumah tinggal mandi, tapi kalau di sini harus ngantri. Harus ngantri. Apalagi selain mandi? Ada lagi? Apa udah itu doang? Makanan mungkin? Makanan tak enggak ya? Jadi yang berkesan di kamu yang beda banget di rumah sama di sini itu adalah antri ya Mbak? Apa aja sih Mbak yang sok antri? Mandi. Terus kalau misalnya mau wudhu. Mau wudhu antri. Nyuci antri nggak? Nyuci enggak. Enggak terlalu ya. Oke. Dan menurutmu dengan adanya antri apa Mbak pelajaran yang kamu dapatkan? Ya belajar sabar gitu nunggu antri. Belajar sabar. Iya Mbak. Artinya kalau kamu telat ngantri ya lebih sabar lagi ya. Antriannya banyak banget. Oke, Mbak Naila Faida, panggilannya apa Mbak? Aida. Oke. Punya kakak atau adik? Punya adik. Punya adik ya. Umur berapa? Umur 7 tahun. 7 tahun. Bapak Ibu masih sehat? Masih ada? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih ya. Oke. Dan pada saat kamu pertama di sini, seberapa support orang tua ngaruh nggak Mbak menurutmu? Mempengaruhi. Pengaruh? Apa Mbak? Ya, Buat kamu apa support orang? Jadi lebih semangat belajar gitu, biar bisa jadi anak yang sukses. Bentuk supportnya orang tua ke kamu, contohnya apa Mbak? Ya belajar yang rajin, ngaji yang rajin gitu, jangan pantang menyerah. Dinasehatin. Omongan segitu ngaruh banget buat kamu ya Mbak? Mempengaruhi. Dari orang tua ya. Ya itu bapaknya Naila, hanya sekedar kata-kata itu ternyata ngaruh banget buat motivasinya Naila. Oke. Terus kemudian Naila punya kesulitan belajar nggak? Maksudnya kan kemarin di lingkungan rumah mungkin kan nggak banyak anak ya, nggak banyak teman, nggak banyak orang, mungkin kan lebih sepi lah. Nah di sini dengan banyak orang, banyak gangguan, banyak pembuat masalah, ibaratnya pembuat gaduh, ngaruh nggak di cara belajarmu? Nggak ngaruh. Cara belajarmu gimana sih? Bisanya paralel satu? Ya kan dikasih kisi-kisi sama guru-guru gitu. Ya di kisi-kisinya dikerjain terus dipahami, dipelajarin gitu. Karena temen apa karena dirimu sendiri? Diri sendiri. Dirimu sendiri. Pernah nggak ada temen yang apa ya? Bukan menggagalkan, tapi ada temen nggak yang gangguin kamu di saat kamu mau belajar gitu? Nggak ada. Nggak ada. Misal kamu mau belajar, nggak usah belajar sih, ayo main aja sama aku. Nggak usah belajar sih, ayo nongkrong aja sama aku, gitu misalkan. Nggak ada. Terus pada saat belajar tentang rame gimana Mbak? Ya fokus aja sama pelajarannya. Jadi Nggak ngaruh buat kamu? enggak. Walaupun tempatnya rame gitu? Nggak ngaruh. Biasanya kamu belajar itu jam berapa sih? Atau berapa kali dalam sehari? Paling habis pulang ngaji gitu. Jam? Habis jam 9. 9 malam ya? Terus? Udah? Pulang ngaji. Oke. Terus tentang apa ya? Itu tadi tentang cara belajar. Mungkin tentang bad mood, tahu bad mood nggak? Tahu. Pernah ngalamin bad mood nggak? Pernah. Pernah. Terus cara ngatasi bad mood gimana Mbak? Ngumpul sama teman, ngobrol, cerita, main bareng sama teman. Sembuh. Sembuh. Berarti dulu harusnya kalau pas lagi nangis-nangis ngumpul sama temen ya, sama teman-teman yang lagi nangis kayak gitu kan nanti jadi lupa ya. Terus support bapak ibu guru ustadz yang ada di sini ngaruh nggak? Ngaruh. Ngaruh. Seberapa besar ngaruhnya Mbak? Lebih ngaruh yang dari orang tua atau yang lebih ngaruh dari ustadz? Dari orang tua. Dari orang tua ya. Oke, support dari guru atau dari ustadz gitu ya. Bentuk support yang kamu rasakan apa Mbak? Ya kayak jangan males ngaji, belajar gitu, belajar yang tekun. Jangan males. Jangan males ya. Oke. Jadi memang berarti kamu anaknya itu ya. Apa ya?
mendengarkan apa ya, suka mendengarkan nasihat ya, dan itu ngaruh banget buat di kamunya ya. Terus pernah ngalamin nilai yang lebih rendah dari temen nggak? Pernah. Apa itu mbak? Kayak matematika, bahasa Mandarin gitu. Kadang lebih rendah atau selalu lebih rendah atau enggak mesti? Nggak mesti. Nggak mesti. Tapi pernah lebih rendah. Pernah. Pada saat kamu nilainya jatuh, ya turun itulah ya, lebih rendah. Menurutmu kesalahanmu apa mbak? Kesalahannya tuh mungkin belajarnya kurang fokus ya gitu. Kalau belajar yang efektif menurut kamu itu lama apa sebentar tapi masuk atau gimana mbak menurutmu? Sebentar, tapi kalau misalnya guru jelasin tuh dipahamin gitu. Oh, pada saat guru jelasin itu dipahami ya. Itu ngaruh banget ya. Ngaruh. Oke. Terus teman-temanmu ada yang seperti kamu nggak, maksudnya cara belajarnya, atau mungkin tidak semua teman-teman punya belajar teknis belajar kayak kamu? Ada. Ada yang kayak kamu? Atau mungkin belajar bareng? Enggak sih, sendiri-sendiri. Durasi yang disediakan oleh lembaga untuk belajar setiap anak sama apa beda? Sama. Sama. Jam berapa sampai jam berapa sih kalau yang waktu untuk belajar? 9 itu. Iya, jam 9. Di jam 9. Jadi sebenarnya setiap anak punya waktu belajar yang sama ya, durasinya ya. Tinggal pinter-pinternya memanfaatkan apa? Memanfaatkan waktunya ya. Oke. Terus itu tentang cara belajar. Jadi Mbak Naila ini dia apa ya? Kamu telaten ya mbak ya? Suka nulis atau suka membaca atau? Lebih suka nulis. Lebih suka nulis. Oh, lebih. Berarti sering nulis-nulis diare gitu apa enggak? Iya. Iya. Biasanya kalau nulis diare kalau lagi ngapain? Kalau lagi senang apa kalau lagi susah? Ya kalau lagi senang, lagi susah juga ya. Nulis terus. Oh. Oke. Cita-citamu apa sih, Mbak? Pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Bapak tahu? Tahu. Tahu. Sama pengen jadi hafal 30 juz. Hafal 30 juz. Oke, doain ya buat Bapak Ibu yang nonton. Mbak Naila punya cita-cita pengen jadi dokter dan hafal hafizah berarti 30 juz. Sekarang hafalan sampai berapa, Mbak? Udah dapat berapa? Udah hampir 2 juz. Udah hampir 2 juz. Cepet ya. Berapa tahun, Mbak? Berarti belum setahun ya? Belum setahun. Udah hampir 1 juz, udah hampir 2 juz ya. Oke, itu tentang cita-cita kamu. Terus apa namanya? Kamu ngasih apa ya namanya ya? Ngasih saran buat teman-teman yang nonton nih. Mungkin adikmu mungkin yang nonton besok, atau mungkin saudara, tetangga, atau siapa, adik kelasmu di SDMI dulu, apa namanya ya, buat mereka gimana sih caranya supaya dapat peringkat 1 kayak aku menurutmu? Lihat sana, Jangan males belajar, terus jangan pernah kecewaan orang tua sama keluarga, harus semangat belajar sama ngaji supaya bisa banggain orang tua sama keluarga. Oke, itu pesennya. Jadi buat teman-teman, buat anak-anakku, bapak ibu mungkin bisa support putra putrinya. Ini bukti nyata, fakta, dan jawabannya kita sama sekali saya nggak apa dia jawab sendiri. Kita memang acara ini dadakan ya mbak ya, dadakan juga. Dia tidak dikasih tahu, makanya tadi dia agak grogi gitu, agak takut. Nggak apa-apa. Tapi kelas 7 luar biasa, dan saya harapkan Mbak Nala Faida bisa terus berprestasi, grafiknya terus meningkat, kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu. Suka organisasi nggak Mbak? Suka. Rencana mau ikut apa Mbak? Pengen ikut OSIS. Pengen ikut OSIS. Oke. Ya aktif, berarti harus aktif di kelas, nanti biar kalau pengrekrutan bisa ikut OSIS. Kenapa pengen belajar organisasi? Biar bisa kerjasama gitu. Belajar kerja tim ya. Betul mbak. Jadi kalau menurut saya di era zamanmu besok, nilai maksimal atau nilai sempurna aja belum cukup untuk bersaing. Kamu harus punya apa ya, harus punya keahlian lain. Apakah itu berorganisasi, apakah itu seni, pokoknya talenta lain. Nah,
minimal kamu bisa ngomong di forum, atau mungkin kamu bisa ibarat dokter lah. Kalau jadi dokter kan harus berani ngomong di forum dan sebagainya dan sebagainya. Oke, terakhir buat Mbak Naila, ada pesan nggak buat bapak sama ibu? Makasih udah mau dukung Aida buat jangan males belajar, semangat belajar sama ngajinya. Doain bapak ibu. Semoga bapak sama ibu sehat selalu, rezekinya dilancarkan, panjang umur. Amin. Mulia sekali tujuannya kepada bapaknya Naila atau ibu atau siapapun yang menonton video ini. Ini adalah kisah nyata dari Mbak Naila Faida. Kita doakan mudah-mudahan di tahun pertama ini dia bisa menginjak prestasi dan selanjutnya lagi nanti bisa terus berprestasi. Dan ingat Mbak, kalau prestasi di awal itu masih penyisihan, pemenang itu di akhir, masih perjalananmu masih panjang. Paralel kelas 8, kelas 9 masih banyak. Jadi jangan lengah dan jangan puas hanya karena paralel sekarang, terus dipertahankan. Biasanya mempertahankan itu lebih susah daripada ngejar. Ya, kalau mempertahankan, kalau lalai, kalau apa, kan karena perkembangan teman-temanmu yang ada di luar sana, maksudnya teman-temanmu yang di sini, itu kan mereka juga belajar terus kan. Jangan sampai kamu kekejar, terus berprestasi. Biar nanti jadi dokternya terlaksana. Amin. Oke, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih kepada Bapak Ibu Naila Faida yang sudah menonton. Mungkin terima kasih sekali, itu tadi pesan dari putri Bapak Ibu. Dan segitu juga pengaruhnya support Bapak Ibu dan support Bapak Ibu guru kepada Naila untuk dia terus berprestasi. Oke, itu aja. Terima kasih untuk video ini. Kepada Bapak Ibu yang sudah menonton video ini, silahkan bisa tulis komentar di bawah. Kira-kira saya harus mengomentari siapa atau saya harus mendatangkan putranya siapa. Silahkan nanti bisa saya agendakan buat motivasi. Tujuan saya membuat konten seperti ini ya buat motivasi saya sendiri, buat motivasi apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi dan juga bisa menjadi inspirasi bagi penonton Bapak Ibu dan juga teman-teman atau adik-adik yang ada di luar sana. Terima kasih, cukup sekian untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak, dadah Bapak Ibu. Oke.